memuji-muliakan namanya, mau bersyukur untuk Tuhan kami, Yesus. Puji kami, Yesus. Puji kami, Yesus. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padaku, cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu
di tahun 2021 Tuhan. Kami boleh ada di rumah-Mu Tuhan. Karena ibadah itu menjadi selalu kerinduan di hati kami. Kami ingin diam di rumah-Mu sepanjang umur hidup kami ya Tuhan. Terima kasih. Hanya ucapan syukur dan terima kasih yang bisa kami naikkan kepadamu Tuhan. Saat ini Tuhan, siaplah hati kami untuk mau memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan Yesus. Karena hanya Engkau yang layak untuk dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya hadirat-Mu boleh ada di tengah kami pada saat ini Tuhan. Dengan sukacita kami mau memuji dan menyembah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur dan kami siap untuk memuji Engkau. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada sukacita pada pagi hari ini? Amin. Ada sukacita? Amin. Kita mau terima sukacita ya surga. Amin. Amin. Katakan terima sukacita surga. Haleluya. Sukacita dari Engkau Yesus. Yes. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya
pernah berakhir seumur hidup. Katakan kasih Allah, yes. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. Dengan sukacita, dengan sukacita Tuhan menarik, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya Sang Raja. Sebentar. Ini kan ada kata-katanya dengan sukacita bukan menari, tapi yang aku lihat dijemah dengan sukacita bukan gitu doang. Kan ini ada dengan sukacita bukan apa? Bukan apa? Harus apa yang sudah katakan berarti harus diperbuat kan? Dengan sukacita kalau ulang melihat dengan sukacitaku. Tangannya harus di atas. Mau begini kayak dangdutan atau gimana yang penting menari, oke? Saat ada kata dengan sorak-sorai memuji baru dengan sorak-sorai memuji. Amin. Bisa semua? Bisa? Amin. Haleluya. Kita berkatakan dari awal kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita, yes, dengan sorak-sorai, haleluya, naikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya Sang. Kita mau menari sekali lagi dengan sukacita, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya. Sekali lagi menari amin. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja selamanya. Silakan dong saudara-saudara, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau lebih dalam lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan, amin. Yesus, kami yakin Engkau ada, kami yakin Engkau sudah bekerja Tuhan pada pagi hari ini. Saat kami pulang nanti, kami mau membawa berkat daripada Engkau yang berlimpah, kami membawa hikmat daripada Engkau yang berlimpah. Yesus, Tuhan, terima kasih. Karena Engkau sungguh indah, Yesus. Yesus, terima kasih. Terima kasih, Yesus. Haleluya, Engkau Yesus Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, Kau sabar dan Kau bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu.
pujian, penyembahan kami. Kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya semua sudah menyenangkan hati-Mu. Dan tiba saatnya kami akan dengar firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, urapi hamba-Mu Tuhan. Singkatkan setiap rahasia kebenaran firman-Mu
kuasa iblis, kuasa kegelapan tidak ada lagi di tempat ini. Karena tempat ini, ruangan ini sudah dikuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk dengar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Alaskan doa ini. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan. Shalom. Masih kurang semangat saudara. Tadi kita sudah memuji Tuhan dengan bersukacita, sudah menari buat Tuhan. Dan kita mau terus bersukacita, terus ada di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Lambaikan tangan saudara. Karena tidak bisa kita berjabat tangan satu dengan yang lain. Sekarang dilarang saudara. Lambaikan tangan. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus sangat baik bagi saya dan bagi saudara. Amin. Di minggu yang pertama tahun yang baru ini, luar biasa. Saya bisa katakan dahsyat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita umat yang percaya kepada Tuhan. Di luar sana banyak yang stres sudah. Banyak yang bunuh diri tidak kuat karena di PHK. Tetapi saat ini saudara, saya lihat jemaat Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Kalau kita masih boleh ada sebagaimana kita ada, mungkin di rumah kita tidak punya uang lagi mungkin, tetapi kita masih bisa makan saudara. Ada saja berkat Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Tetapi jangan mengurangi sukacita kita di dalam Tuhan. Amin. Karena Tuhan mau kita terus bersukacita. Tuhan tidak akan membiarkan saya dan saudara-saudara. Saya suka katakan kepada suami saya, kita jangan melihat di atas, lihat yang di bawah. Masih banyak yang lebih susah dari kita. Tetapi mereka bersukacita. Apalagi kita punya Tuhan yang besar, saudara. Tuhan yang sanggup menolong, memelihara kehidupan kita, apapun yang kita hadapi. Puji Tuhan, saudara. Kita utamakan Tuhan. Di tahun yang baru ini, kita beriman sungguh kepada Tuhan bahwa tahun ini bukan menjadi tahun yang berat bagi orang percaya, tetapi tahun yang akan membuat kita tahun yang penuh berkat. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya pagi hari ini untuk kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya waktu hari Jumat yang lalu Bapak Gembala tugaskan untuk melayani saudara. Saya bilang, waduh, tinggal 1 hari untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Karena saya berpikir saudara bahwa kalau kita ditugaskan, dipercayakan, harus ada persiapan yang matang, harus ada persiapan yang, karena saya tidak mau kalau melayani, ditugaskan untuk melayani saudara, diberikan asal-asal saja saudara. Saya berdoa kepada Tuhan, biarlah Tuhan memakai kehidupan saya. Selalu doa juga suami saya saudara, Tuhan pakai saya supaya saya bisa sungguh-sungguh melayani Tuhan lebih lagi. Di tahun yang baru ini Tuhan pakai kami sekeluarga untuk melayani Tuhan. Luar biasa saudara, Tuhan Yesus sangat baik. Pengalaman saya pribadi saudara, saudara-saudara sendiri sudah saksikan kurang lebih 4 tahun yang lalu saudara, bagaimana Tuhan proses kehidupan saya yang sebenarnya saya tidak ada lagi, sudah dilupakan mungkin saudara. Tetapi dahsyat Tuhan, Tuhan bekerja dalam hidup saya sampai di tahun 2021 ini saya masih bisa berdiri di hadapan saudara-saudara dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang Tuhan berikan. Semua adalah anugerah Tuhan. Saya sangat bersyukur dan puji Tuhan, saya bisa lagi berdiri di hadapan saudara-saudara. Saya rindu kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan.
Saya akan berikan tema firman Tuhan pada pagi hari ini, berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Saya ingat pujian waktu Natal ibu-ibu, bapak-bapak GPD Philadelphia. Natal kurang lebih 3 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu ya. Jalan bersama Dia, pasti ada sukacita. Berjalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih Tuhan, hidupku bahagia. Jalan bersama Yesus, sungguh manis ya. Puji Tuhan, itu lagu-lagu menjadi kekuatan buat kita, saudara. Saya percaya kita masih ingat, saudara, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada yang menyanyikan lagu itu, bahwa hanya di dalam Yesus, hanya kita berjalan bersama dengan Yesus, kita akan mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, kita akan mengalami sukacita yang besar Tuhan kerjakan lewat Roh Kudus dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita sama-sama belajar bagaimana hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Kita akan buka di dalam Keluaran 33. Kita akan melihat bagaimana Musa minta Tuhan berjalan bersama dia saat memimpin bangsa Israel. Tuhan sudah tolong saat mereka keluar dari tanah perbudakan, tanah Mesir. Dan saat ini kita akan belajar mereka berada di padang gurun, saudara. Kita akan buka di dalam Keluaran pasal 33. Kalau kita baca di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-23, terlalu panjang. Saya ambil, kita baca saja di dalam ayat yang ke-15. Saya rindu kita bacakan bersama-sama ayat ini. Keluaran 33 ayat yang ke-15. 2, 3. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Saudara, kalau kita baca, kita lihat di dalam ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dengan demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Firman Tuhan kepada Musa, pergilah, bawa umat-umatku, bangsa Israel, untuk menuju ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah siapkan untuk mereka, saudara. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Musa tidak mau berjalan kalau Tuhan tidak ada bersama-sama dengan mereka. Di ayat yang ke-15 kita sudah baca tadi, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jika Tuhan tidak turun tangan bagi perjalanan mereka, mereka tidak akan berangkat, saudara. Padahal di dalam ayat yang kedua dikatakan, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Padahal di sini dikatakan jelas-jelas, saudara, Tuhan sudah berfirman kepada Musa bahwa Tuhan akan mengutus malaikat untuk menghantar mereka. Dan malaikat akan menghalau seluruh penghalang-penghalang yang akan datang kepada mereka, saudara, menghalangi perjalanan mereka. Tetapi di dalam ayat yang ke-15 Musa berkata, Tuhan, jika engkau sendiri tidak turun tangan, jika engkau tidak ada bersama-sama dengan mereka, mereka tidak akan pergi. Kenapa, saudara? Ayat yang ke-16 dikatakan, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini, bukankah karena engkau
berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa. Musa tahu, saudara, kalau Tuhan ada bersama-sama dengan mereka, mereka akan menjadi berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Demikian juga kehidupan saya dan saudara-saudara. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita harus menjadi beda dengan orang-orang dunia yang ada di luar sana, saudara. Kehidupan kita harus menjadi berbeda. Baik di dalam tutur kata kita, baik di dalam tingkah laku kita, baik di dalam kasih kita kepada sesama, saudara. Kita harus hidup berbeda, jangan seperti dengan orang yang ada di luar sana. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita lihat Musa tadi, saudara, bagaimana Musa mau supaya mereka bersama-sama berjalan bersama dengan Tuhan. Saat ini juga, saudara, menjadi doa kita kepada Tuhan di tahun yang akan berjalan ini. Orang di luar sana mengatakan tahun 2021 tahun yang berat. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, tahun yang penuh berkat, karena kita ada berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Kita harus beriman, saudara. Harus hidup berbeda. Musa percaya bahwa kalau Tuhan bersama dengan mereka, mereka akan menjadi bangsa yang berbeda. Bangsa-bangsa lain akan melihat mereka, Tuhan bersama dengan mereka, hidup mereka, perjalanan yang berbeda dari orang lain. Saudara, saya ingat anak saya Wulan, saudara. Dia waktu bekerja, saudara, Goal Project, saudara. Ada beberapa kali, saudara, dia seperti itu, dan sering dia cerita kalau kita di meja makan, dia cerita, saudara. Sebenarnya Wulan dapat 50 juta ada, sudah ditawarin, saudara. Ada beberapa kali seperti itu, saudara. Papanya tanya kenapa nggak diambil gitu. Siapa yang nggak butuh duit, saudara? Apalagi hari-hari ini butuh duit, saudara. Perlu uang, saudara. Tetapi dia katakan, Mama, orang baik itu banyak. Orang baik itu banyak, di mana-mana banyak. Tetapi orang yang benar itu sedikit. Dia katakan begitu. Tuh ditanya sama papanya, kenapa? Wulan sama teman menang proyek 4,5 M, saudara. Dan pastinya ada uang lancar di situ, saudara. Dan dia ditawarkan, saudara, Wulan mau berapa? 50 juta atau berapa? Sebutkan saja. Dia tidak mau, saudara. Dia bilang enggak, Wulan mau berusaha sendiri. Jangan sampai dia terjebak dengan hal itu. Dan saya bersyukur, saudara, di dalam hati saya, mungkin kalau kena saya, saudara, saya langsung ambil, saudara, saya langsung sebutkan, saudara. Karena suami saya ketawa waktu dia tanya seperti itu, saudara, dan dia ketawa, kenapa nggak diambil, saudara? Saya bersyukur, saudara. Ini Tuhan mau dalam kehidupan umat percaya kepada Tuhan, kita harus hidup berbeda dengan orang lain. Memang semua butuh uang, saudara. Siapa yang nggak mau? Anak saya butuh uang, kami butuh uang, saudara. Tetapi apakah ini hal yang baik untuk kita terima? Kadang-kadang kita enak, saudara, terima. Dan kita tidak tahu itu uang apa, saudara. Tetapi mari kita belajar hidup berbeda dengan orang yang di luar sana. Saya bilang sama suami, puji Tuhan, dia sudah ada pegangan untuk kedepannya. Dan saya percaya Wulan akan berhasil. Karena kalau Wulan kita pertahankan kesetiaannya dan kepercayaannya kepada Tuhan, pasti akan berhasil. Dan terus berdoa buat Wulan. Puji Tuhan, saudara. Kita harus hidup berbeda, saudara. Bukan saja hanya itu, saudara. Dalam tutur kata kita sehari-hari, dalam kelemah lembutan kita, saudara, kita tunjukkan kepada orang lain
kepada orang-orang yang di sekitar kita, orang yang belum percaya kepada Tuhan, bahwa kita anak Tuhan yang menjadi berkat bagi mereka, menjadi terang bagi mereka, saudara. Karena kadang, saudara, tutur kata kita ini tidak menjadi berkat bagi orang lain, malah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kadang-kala kekurangan orang lain kita umbar kepada orang yang tidak mengetahui, saudara. Tetapi mari kita belajar bahwa kita mau hidup berkenan kepada Tuhan, hidup kudus di hadapan Tuhan, berserah sungguh kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong kehidupan kita, saudara. Tuhan tidak akan membiarkan saya dan saudara. Karena orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, pasti Tuhan akan memimpin mereka. Haleluya. Tuhan Yesus yang kita percayai dan kita sembah pada pagi hari ini, Dia Tuhan Yesus yang dahsyat bagi kita. Amin. Tuhan Yesus yang dahsyat bagi kita, saudara. Kenapa di ayat yang ke-16 dikatakan perbedaan, saudara? Bangsa-bangsa akan melihat bahwa Musa memimpin bangsa Israel adalah bangsa yang berbeda, karena Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan berjalan bersama dengan mereka, makanya mereka terlihat berbeda. Luar biasa Tuhan Yesus. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, dan Tuhan mengasihi mereka. Saya percaya juga kita yang ada di sini jemaat Tuhan, kita adalah jemaat pilihan Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita. Banyak hal yang membuat Tuhan kecewa dalam hidup kita. Kita sebagai manusia banyak kekurangan, kelemahan. Kita tidak bisa pungkiri, saudara. Kadang-kala emosi menguasai kita. Tetapi kita bersyukur karena Tuhan mengasihi kita. Kita sudah datang kepada Tuhan. Kita mohon ampun kepada Tuhan, dan Tuhan membaharui kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Jadilah hidup yang berbeda. Kita hidup menjadi berkat. Tidak semua orang yang berjalan dengan Tuhan itu hidupnya mulus-mulus saja, saudara. Tidak, saudara. Banyak tantangan di sana, banyak halangan di sana, banyak hal yang kita temui yang mengecewakan kita, saudara. Tetapi percaya, kita punya Tuhan yang besar, saudara. Ada pertolongan Tuhan, ada mujizat Tuhan di sana, saudara. Sebagaimana Elia, ya saudara, dikatakan di dalam Elia mengalami musim kekeringan. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-6 dikatakan Tuhan mengirimkan burung gagak untuk membawakan roti dan daging buat Elia. Tuhan pelihara dia karena dia berjalan bersama dengan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan. Lukas 1 ayat 37 katakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. 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 Luar biasa dahsyat Tuhan kita kok. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Berarti apapun itu Tuhan sanggup dan mampu memberikan kepada kita. Masalah sebesar apapun Tuhan sanggup menolong dan membereskan semuanya, saudara. Haleluya. Tuhan Yesus baik, bukan saja bagi saya, tetapi bagi kita semua. Puji Tuhan. Berjalan bersama Tuhan di dalam tahun 2021 ini. Saya ingat bukan ayat, saudara. Saya ingat kiriman dari Ibu Benyamin mengirim di grup GPDI Philadelphia, saudara. Saya membaca di situ, saudara, bagaimana banyak orang berkata di tahun 2021 ini tahun yang berat, tahun yang sangat berat buat mereka, saudara. Tetapi yang berat itu kalau kita tambahkan dengan huruf K, menjadi tahun yang penuh berkat. Karena apa? Karena ada Kristus di dalamnya. Jadi berat menjadi ringan, berat menjadi berkat. Karena Kristus ada bersama-sama dengan saya
saudara sangat memberkati saya, saudara. Karena memang hari-hari ini kita harus hidup menjadi berkat, saudara. Kadangkala saudara, kita manusia mengukur berkat itu berupa materi, keuangan, saudara. Tidak, jangan semuanya kita ukur dengan keuangan, saudara. Kita sudah bersuka cita, kita sudah makan di rumah dan minum, saudara. Kita sudah sangat bersyukur, bersuka cita, saudara. Karena belum tentu, saudara, orang di luar sana, orang yang sangat berduit, saudara, banyak uangnya, saudara, tetapi ada sukacita. Tetapi kita yang ada di sini, saudara, walaupun hidup sederhana, saudara, tetapi kita bersyukur, kita bersuka cita karena Yesus ada bersama-sama dengan kita. Percaya, saudara, Tuhan tidak akan membiarkan saya dan saudara di dalam kekurangan kita, saudara. Tuhan pasti melihat asal kita hidup dekat kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, selalu berserah penuh kepada Tuhan. Karena tangan kasih-Nya selalu terulur bagi saya dan saudara untuk memberkati kita. Jadikan tahun ini, saudara, tahun yang baru. Kita beriman sungguh kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua yang ada di sini, kita semua sama-sama dikuatkan dengan firman Tuhan. Kita sama-sama diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Hendaklah kita menjadi haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang memberikan kekuatan yang baru bagi kita. Firman Tuhan itu yang senantiasa menjadi pedoman di dalam kehidupan kita untuk melangkah hari-hari selanjutnya, saudara. Tanpa firman Tuhan, tanpa kebenaran firman Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Pasti kita akan jauh daripada Tuhan. Tetapi kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, saudara, kita hidup selalu kudus di hadapan Tuhan, berusaha hidup benar di hadapan Tuhan, berkatnya pasti akan mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus sangat dahsyat bagi saya dan saudara. Tuhan Yesus sangat luar biasa bagi kita, saudara. Berjalan bersama Tuhan 2021 berbeda dari tahun-tahun yang lalu. Tahun ini tahun yang berkemenangan buat saya dan saudara. Tahun ini tahun yang diberikan Tuhan, tahun penuh berkat bagi saya dan saudara. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan saya tidak akan panjang lebarkan, saudara, karena saya ingin kita menyanyikan ada satu pujian yang saya persiapkan pagi hari ini. Saya rindu kita sama-sama ada di dalam hadirat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, biar kita menikmati benar-benar bahwa ada di dalam tangan Tuhan hanya nama Yesus yang akan memberikan sukacita bagi saya dan saudara. Hanya nama Yesus yang mampu dan sanggup menolong saya dan saudara. Saya mengundang para singer, pemain musik yang ada. Kita akan menyanyikan satu pujian yang berkata, di dalam namanya ada keselamatan. Kita akan nyanyi pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita mengawali tahun yang baru ini bahwa hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Hanya di dalam nama Yesus ada kemenangan. Jangan keluar dari Yesus, saudara. Jangan keluar dari lingkup pertolongan Tuhan, saudara. Karena kalau kita keluar dari Tuhan, saudara, kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Kita akan nyanyikan pujian ini. Haleluya, Yesus.